Assalamualaikum Bu Yunia. Selamat Waalaikumsalam Bu Afrina. ya. Selamat siang Bu Yunia. Siang Ibu. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Yunia? Alhamdulillah kabarnya baik Ibu. Tapi mohon maaf Bu, saya mau mengganggu waktu Ibu. Ya. Baik, enggak apa-apa Bu Yunia karena hari ini saya agak longgar waktunya. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol ya Bu Yunia. Ya, Kira-kira ada yang bisa saya bantu Bu? begini Bu Afrina, saya mau bercerita ini Bu tentang murid saya. Oh ya. Iya Bu, muridnya kenapa ya Bu? Ini Bu, ada 2 murid saya Bu, yang nilainya itu belum maksimal dan kurang bagus. 2 murid saya itu cenderung nilainya masih di bawah KKM dan hampir di semua mata pelajaran. Baik. Em, Jadi menurutnya Bu Yunia, ada murid Bu Yunia yang merasa kurang dan nilainya masih di bawah KKM. Iya. Baik, jadi kalau menurut Bu Yunia nih, kira-kira dari obrolan kita hari ini, kira-kira Bu Yunia ingin nanti mendapatkan apa nih dari obrolan kita? Saya ingin mendapat solusi Bu, supaya 2 murid saya itu mendapatkan nilai yang bagus ya. Minimal itu di atas KKM itu, tidak di bawah KKM seperti saat ini. Itu yang membuat sedih sekali. Baik, kalau menurut Bu Yunia sendiri, kira-kira Bu Yunia menerapkan KKM-nya berapa Bu? Saya KKM-nya 75 Ibu di semua mata pembelajaran saya. Baik, Bu Yunia, Iya Bu. kira-kira hambatan apa nih yang menyebabkan muridnya Bu Yunia itu nilainya kurang bagus, bahkan cenderung di bawah KKM, hampir di semua mata pelajaran, begitu Bu. Kira-kira hambatannya apa? Nah, hambatan siswa saya itu Bu, biasanya itu saya itu sering membantu anak-anak itu perkalian, tetapi ada juga yang tidak bisa Bu. Mungkin saya itu pertamanya menggali anak itu di matematika ya Bu, karena ya saya kelas 6 kan biasanya saya dari dasarnya itu kan Ya, hanya dulu Bu. Nah, saya itu membantu di perkalian yang dasarnya saya tanyakan 7 kali 6 itu gitu. berapa. Nah, ternyata anak itu mengarah menghitung pakai tangan Bu. Oh, 7 begitu. ditambah gitu loh Bu, bukan Oh yang ya. perkalian seperti kita 7 kali 6 udah, tapi dipakai semua gitu Bu. Iya, iya. Dan saat penilaian sumatif kemarin juga murid saya ini saya lepas untuk mengerjakan sendiri. Oh, Jadi begitu. ya Ya, Bu. anak-anak ini masih gimana ya Bu ya, kurang gitu. Ya. Em, Menurut Bu Yunia, kriteria kurang itu seperti apa, Bu? Kalau dilihat dari ini hasil belajarnya anak-anak Bu Yunia. Ya, selain masih di bawah KKM nilainya tuh Bu ya, seperti perkalian tadi tangannya itu dihitung semua. Oh, begitu. 7 kali 6 itu ya setelah 7 8, bukan seperti kita perkalian yang kalau jadi 7 kali 6 berapa, yang puluhan mana, satuan mana. Baik Bu Yunia, menarik sekali nih kasusnya, permasalahannya dari Bu Yunia. Kira-kira Bu Yunia, eh, kira-kira anak ini masih membutuhkan bantuan saat mengerjakan ya Bu ya? Iya, iya Bu. Nah, kira-kira ada faktor lain enggak Bu yang menyebabkan anak ini kurang dalam hitungan perkalian seperti yang Bu Yunia sampaikan? Ya, dasar anak itu kan tidak menguasai, jadi berarti dia masih kurang memahami materi, menguasai materinya itu. Oh, gitu. Pusing ini saya ini, udah kelas 6, seperti ini, waduh pusing sekali. Makanya saya butuh Ya, solusi. baik Bu Yunia. Baik Bu Yunia. Baik nih Bu, tadi Bu Yunia kan sudah menyampaikan nih faktor-faktor penghambat dari permasalahan yang sudah disampaikan. Ya. Nah sekarang dari Bu Yunia, kira-kira rencana apa nih yang Ibu Yunia akan lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Saya akan mengadakan tambahan pelajaran untuk 2 murid
ini. Tetapi saya akan meminta izin dulu kepada orang tuanya. Kadang kan ada yang menerima, ada yang tidak. Kok anak saya pulang terakhir kenapa? Kalau kita tidak ada konfirmasi dari orang tua itu biasanya salah menerimanya. Kiranya kita membedakan karena anak ini kurang atau bagaimana kalau tidak ada konfirmasi untuk memberi izin pembelajaran tambahan. Nih bagus nih rencananya Bu Yunia. Tadi akan memberikan tambahan untuk murid Bu Yunia yang kurang, juga akan melakukan kolaborasi nggih Bu sama orang tua murid seperti itu. Kira-kira nih Bu Yunia, selain orang tua yang tadi membantu Bu Yunia, kira-kira ada lagi enggak mungkin yang bisa membantu Bu Yunia agar nanti murid-muridnya itu tidak mengalami kesulitan lagi? Mungkin saya juga ini Bu. Mungkin ada juga yang tutor sebaya itu. Untuk anak-anak itu saya minta tolong untuk anak yang bisa untuk menjelaskan kepada dua anak ini. Kadang dengan diskusi sama peserta didik itu anak juga merasa nyaman ya, kan tidak merasa wah saya kurang ini kan tidak. Tapi kalau kita meminta tolong kepada temannya yang pintar untuk menjelaskan, kadang anak juga mau memperhatikan. Katakanlah ketika saya ternyata sudah membuat jam tambahan, ternyata ada rapat atau bagaimana, saya juga izin kepada orang tua anak yang saya mintai tolong untuk memberikan pengajaran kepada temannya. Nah, ini bagus sekali nih Bu Yunia nih. Nah, saya juga setuju sekali yang dilakukan oleh Bu Yunia. Tadi juga melibatkan temannya ya melalui tutor sebaya. Selain melibatkan peran orang tua dalam membimbing anak seperti itu. Nah, ini Bu Yunia, pada saat proses nanti nih yang sudah dilakukan Bu Yunia tadi, selain tadi melibatkan orang tua dan juga rekan sebaya, melalui tutor sebaya, kira-kira ada lagi enggak yang ingin dilakukan? Kalau saya itu mungkin di dua itu dulu ya Bu ya, karena kalau terlalu banyak saya memberikan treatment kan tidak kita mengukurnya keberhasilan anak ini bagaimana. Kita menggunakan yang dua treatment ini dulu. Kalau ada keberhasilan mungkin kalau belum ada keberhasilan mungkin saya mengevaluasi, saya memberikan solusi yang lainnya. Baik, nih tadi saya mendengar ada tolak ukur keberhasilan seperti itu dari Bu Yunia. Kira-kira nih tolak ukur keberhasilan yang disampaikan Bu Yunia itu harapannya seperti apa Bu? Anak itu menguasai materi dasar. Anak itu menguasai materi dasarnya itu, kemudian bisa mengerjakan. Katakanlah sebagai contoh matematika, selain anak menguasai materi, kalau anak sudah menguasai materi kan nanti anak itu bisa menaikkan nilainya sehingga nilainya itu bisa melebihi KKM atau bahkan jadi malah nilainya teruskan. Ada anak yang belajarnya dari kita benar-benar mendampinginya itu di dasar dulu. Dasarnya sudah bisa, kita anak mudeng, apalagi dibantu temannya. Nah seperti itu, mungkin karena perhatian seperti itu, jadi kalau tolak ukurnya saya ada perubahan di nilai karena kan saya melihatnya dari hasil KKM. Baik, bagus sekali Bu Yunia. Jadi indikator keberhasilannya itu nanti ada kenaikan nilai Bu dari materi yang sudah diajarkan Bu Yunia. Nah, kira-kira Bu Yunia, dari rencana yang sudah disampaikan Bu Yunia tadi, kira-kira kapan nih Bu Yunia akan melakukan rencananya Bu Yunia dalam waktu dekat ini? Nah, mungkin dalam waktu dekat ini sebelum rencana itu saya mulai, mungkin saya akan membuat rencananya dulu, meminta izin. Katakanlah saya membuat rencana dulu maju Pak sekolah menyetujui rencana saya. Artinya biar nanti ada orang tua yang tidak setuju kan nanti minta tolong Ibu Kepala Sekolah biar menjembatani ketika kita berkolaborasi. Kemudian juga
kan kita memberikan rencana jadwalnya biar kalau tidak setiap hari. Nanti kalau setiap hari tentu anak kan bosan. Ada hari tertentu kita buat jadwal, kita berikan jadwal kepada orang tua. Dan katakanlah di minggu pertama itu matematika, minggu kedua mapel yang lainnya. Karena kan juga saya melihat itu kan untuk ujian sekolah besok anak. Jadi mungkin ya saya rencanakan membuat jadwalnya, setelah itu melihat hasilnya, kemudian mengevaluasi apakah dengan 2 langkah itu akan memberikan hasil yang maksimal atau tidak. Baik, ini luar biasa sekali Bu Yunia tadi rencana yang sudah disampaikan tadi. Tadi juga melibatkan kepala sekolah, melibatkan orang tua, juga melibatkan rekan sebaya. Jadi ada kolaborasi yang terjadi. Nah, Bu Yunia, kira-kira Bu Yunia, komitmen Ibu nih terhadap rencana Ibu nanti ke depannya itu bagaimana? Komitmennya saya untuk rencana kedepannya itu yang pertama, anak itu bisa mencapai nilai yang maksimal, apalagi untuk menghadapi ujian sekolah. Kemudian untuk mengatasi masalah tersebut, mungkin kalau di kelas saya berhasil, mungkin saya akan sharing ke teman sejawat saya itu. Karena kan mungkin masalah itu bukan hanya di kelas saya itu. Jadi mungkin dari hal-hal seperti itu kita mungkin nanti sharing ke teman lainnya. Mungkin ada yang teman sharing, saya bisa memberikan solusi setelah saya curhat dengan itu. Ya, ini bagus sekali nih Bu Yunia rencananya ke depan. Jadi selain nanti diterapkan ke anak-anak, nanti hasil baiknya juga akan disampaikan kepada rekan sejawat. Seperti itu Bu Yunia. Baik Bu Yunia, tadi luar biasa sekali yang disampaikan Bu Yunia. Bu Yunia, dari obrolan yang sudah kita lakukan tadi, kira-kira apa nih yang Bu Yunia sudah dapatkan? Yang sudah saya dapatkan itu gini, plong ya, rasanya seperti itu. Artinya saya memperoleh masalah seperti ini dengan ada yang mendengarkan dan memberikan pertanyaan bagaimana menggali solusi saya, itu rasanya lega itu. Artinya apa yang akan saya laksanakan itu didengar, terus ada perhatian begitu. Jadi mungkin saya berterima kasih Ibu sudah menyempatkan waktu ini untuk mendengarkan keluh kesah saya. Jarang katakanlah kita mau bercerita, tapi kan kadang hanya kita bercerita orang gitu toh. Lah ini kan Ibu memberikan solusinya dengan pertanyaan-pertanyaan itu, dan saya memberikan solusinya bagaimana begitu. Jadi artinya menjembatani ide saya gitu. Jadi lega rasanya. Ya, alhamdulillah ini jadi dari obrolan kita ini tadi kalau saya tangkap tadi ada beberapa yang sudah Bu Yunia sampaikan untuk mengatasi permasalahan dari Bu Yunia. Tadi yang pertama kalau saya tangkap Bu Yunia nanti akan melakukan bimbingan ya Bu terhadap anak-anak atau murid-murid dari Ibu. Kemudian ya, Bu Yunia nanti juga akan merencanakan tindak lanjutnya juga yang akan melibatkan tadi ada orang tua, ada kepala sekolah, dan juga tadi juga melibatkan dari teman-temannya melalui tutor sebaya. Ya, tadi bagaimana perasaan tadi sudah plong ya Bu ya? Sudah Bu, sudah. Alhamdulillah. Ya, baik Bu Yunia. Kira-kira ada yang mau disampaikan lagi tidak, Bu? Sudah cukup. Sudah cukup ya. Baik, nanti kapan-kapan kita bisa sharing-sharing lagi ya, Bu ya. Jika ada kesulitan atau apa, kita nanti bisa ya saling bertukar pikiran. Siapa tahu nanti ada jalan keluar. Seperti ya, Bu. Kalau tidak ada yang ingin disampaikan lagi, mungkin kita bisa melanjutkan ke aktivitas selanjutnya ya Bu Yunia. Iya.
Terima kasih Baik. Bu. Terima kasih Terima kasih banyak Bu udah Yunia. waktunya. Oke, sampai berjumpa di lain kesempatan ya Bu. Iya Bu. Terima Baik. kasih. Baik. Assalamualaikum Bu Yunia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita mulai ya Bu Yunia. Kita mulai. Assalamualaikum Bu Yunia. Waalaikumsalam Bu Ya, Afrina. baik. Selamat sore Bu Yunia. Sore Bu. Ya. Bu Yunia, bagaimana kabarnya hari ini Bu Yunia? Alhamdulillah baik Bu. Ada Ya. apa ini? Bu Yunia, ada waktu luang enggak nih? Ada Ibu, ada ini sudah luang ini saya. Iya, ini saya ingin meminta waktunya Bu Yunia sebentar saja karena ya saya ini masih bingung nih Bu. Saya ada sedikit permasalahan dan saya ingin nanti itu mendapatkan solusi dari permasalahan saya hadapi Bu Yunia. Bu Yunia, Ya Bu. ya. Saya nanti ini Bu dari percakapan kita ini Bu. Ya Bu. Nggih, saya nanti ingin menemukan solusi Bu Oh iya. dari permasalahan yang saya hadapi Bu Yunia. Jadi gini Bu Permasalahan Yunia, apa itu yang jadi gini Bu kita akan Yunia, lakukan? saya kan mengajar di kelas 4 nih Bu. Ya Bu. Ya, saya ini melihat murid-murid saya di kelas itu akhir-akhir ini tuh kayaknya motivasi belajarnya itu kurang Bu. Ya. Jadi kayaknya itu anaknya itu pada males, lemes, terus juga ada yang ini ya banyak yang tidak mengumpulkan tugas Bu yang saya berikan. Jadi saya itu bingung Bu. Jadi saya itu harus bagaimana nih untuk supaya anak-anak ini lebih bisa semangat lagi seperti dulu Bu Yunia. Oh begitu Bu. Kira-kira menurut Bu Afrina ini hambatan apa yang menyebabkan motivasi anak itu kurang dalam mengikuti pembelajaran seperti tadi ada yang susah mengumpulkan tugas, ada yang motivasinya kurang, ada yang malas-malasan. Itu mungkin bisa Ibu ceritakan hambatannya itu apa? Iya. Kalau saya pikir-pikir lagi nih Bu, Ya, mungkin ini dalam beberapa waktu ini saya memberikan materinya mungkin itu terlalu monoton Bu. Jadi saya kurang melibatkan anak-anak untuk aktif dalam proses pembelajaran. Jadi saya hanya menyampaikan pembelajaran itu hanya satu arah saja Bu. Jadi saya tidak menerapkan variasi atau model atau metode pembelajaran itu sesuai dengan minat atau gaya belajar anak seperti itu Bu. Jadi anak mungkin merasa bosan ya Bu dengan materi yang sudah saya sampaikan. Sepertinya seperti itu. Berarti anak-anak ini butuh pembelajaran yang menyenangkan, yang tidak monoton ya Bu ya. Selain itu, selain faktor yang pembelajaran searah, monoton, adakah faktor yang lainnya lagi Bu Afrina? Iya. Sepertinya ketika saya melakukan pembelajaran saya juga itu Bu kurang memanfaatkan sumber-sumber belajar yang ada Bu. Iya, jadi tadi ketika saya hanya ceramah saja, tidak menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Ya. Jadi anak-anak itu seakan-akan itu ya sudah malas gitu aja. Jadi hanya mendengarkan saja, hanya pasif. Ketika saya ajak untuk aktif itu anak-anak hanya diam. Terus ketika ada tugas, anak-anak itu juga tidak mengumpulkan. Oh iya, baik Bu Afrina. Terima kasih sudah menyampaikan faktor penghambat dari permasalahan tersebut. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah tersebut? Ya. Kalau saya mungkin ini ya Bu, yang bisa saya lakukan ya Bu, karena anak-anak tadi saya rasa itu merasa bosan, merasa tidak tertantang, mungkin nanti saya bisa membuat suatu perencanaan Bu. Jadi saya nanti bisa merencanakan
rencana pembelajaran itu yang menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Misalnya nanti bisa melalui permainan atau melalui diskusi kelompok gitu yang melibatkan apa namanya kerjasama kelompok gitu loh Bu. Jadi anak-anak itu nanti akan tertantang untuk menyelesaikan materi dengan baik. Dan juga nanti saya itu Bu, yang kedua nanti saya juga akan mungkin menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Jadi saya nanti akan menggunakan video pembelajaran misalkan. Jadi anak-anak nanti di sini itu akan muncul rasa keingintahuan mereka gitu loh Bu. Jadi anak-anak tertantang untuk belajar materi yang saya sampaikan itu dengan semangat. Kemudian untuk baik. Jadi yang ketiga Bu, supaya anak nanti tidak merasa bosan di tengah-tengah pembelajaran nanti mungkin saya juga akan melakukan ice breaking Bu. Ya, jadi ketika anak-anak mungkin sudah sepaneng gitu ya Bu, ketika ada penyegaran kembali melalui ice breaking nanti, anak-anak itu nanti jadi fresh lagi, jadi riang gembira lagi. Jadi nanti akan semangat lagi Bu dalam mengikuti pembelajaran dari saya. Seperti itu Bu mungkin yang bisa saya lakukan Bu. Wah, bagus sekali Bu Afrina untuk rencana yang bisa membuat motivasi anak itu meningkat. Lalu adakah lagi yang Bu Afrina lakukan selain tiga yang sudah tadi disebutkan? Ada tambahan lagi mungkin? Oke, jadi dari ketiga yang sudah ingin saya lakukan tadi, saya nanti juga itu Bu, mungkin saya nanti akan membutuhkan bantuan juga Bu. Jadi nanti saya juga akan melibatkan mungkin peran dari orang tua Bu. Selain peran orang tua, nanti juga saya ingin apa namanya melibatkan kepala sekolah jadi kepala sekolah saya Bu. Jadi di sini mungkin kepala sekolah bisa memberikan masukan kepada saya, memberikan arahan kepada saya, sehingga nanti saya bisa lebih mengembangkan variasi mengajar saya. Kemudian peran orang tua itu nanti juga di rumah nanti bisa membimbing anak, bisa memotivasi anak supaya nanti di sekolahan itu anaknya bisa kembali aktif untuk belajar. Dan saya juga nanti akan melibatkan mungkin rekan sejawat saya Bu. Ya. Gitu. Jadi teman-teman nanti bisa memberikan masukan kepada saya, memberikan feedback yang baik, umpan balik yang baik, sehingga nanti saya bisa merencanakan, bisa menerapkan pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Seperti itu Bu. Bagus sekali Bu Afrina. Lalu apa komitmen Ibu terhadap rencana itu tersebut? Baik, komitmen saya terhadap rencana yang sudah saya sampaikan tadi, saya akan ini Bu melaksanakan Bu dengan bersungguh-sungguh, dan saya juga akan melakukan apa namanya perencanaan itu secara matang dan melaksanakan secara konsisten mungkin Bu. Jadi ini mungkin perlu dilakukan secara terus-menerus Bu, supaya anak-anak itu nanti terukur dan motivasi belajarnya itu bisa tumbuh kembali, sehingga nanti hasil belajarnya itu diharapkan juga bisa meningkat Bu Yunia. Kapan kiranya Bu Afrina akan memulai tindakan yang sudah direncanakan oleh Ibu? Baik, saya kira saya bisa mulai mungkin minggu depan ya Bu ya, karena saya kan butuh merencanakan ini tadi, rencana pembelajarannya, menyiapkan media pembelajarannya Bu, supaya nanti anak-anak ya bisa senang dengan pembelajaran yang sudah saya berikan. Kayak gitu Bu ya. Ambil lagi. Lalu apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari rencana Bu Afrina ini? Baik, nanti tolak ukur yang saya harapkan Bu dari rencana yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama, anak-anak nanti jadi aktif Bu dalam pembelajaran. Di mana sebelumnya kan anak-anak ini cenderungnya itu bosan, monoton, diam saja, pasif kayak gitu. Jadi setelah saya melakukan rencana ini, nanti anak-anak saya bisa aktif. Jadi aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, nanti hasil belajarnya bisa meningkat Bu, bisa menguasai pembelajaran. Kemudian yang ketiga, itu tadi Bu, jadi tugas-tugas yang sudah saya berikan nanti harapannya bisa dikerjakan dan bisa dikumpulkan dengan tepat waktu. Gitu Bu Yuni ya.
Wah, luar biasa sekali Bu Rina. Terus semangat dan semoga Bu Rina berhasil dalam menangani masalah tersebut, Ibu. Amin Bu, harapannya seperti itu Bu Yuni ya. Terima. Ya. Berarti ini sudah lega belum Bu perasaannya? Bagaimana Bu rasanya? Ini saya lega sekali Bu. Jadi unek-unek saya, tadi kebingungan saya Bu ya. Jadi ini sudah plong di sini, sudah saya keluarkan, sudah bisa saya sampaikan sehingga tadi tergali Bu solusi-solusi bagaimana caranya supaya murid-murid saya di kelas itu motivasinya itu dapat tumbuh kembali Bu Yunia. Terima kasih banyak Bu Yunia atas waktunya, atas bantuannya, sehingga saya bisa mantap nih Bu untuk melaksanakan tadi rencana-rencana yang sudah saya sampaikan Bu Yunia. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol lagi, lain kali bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Yunia. Ya sama-sama Bu Afrina, jangan sungkan jika ada masalah bisa bercerita. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Yunia atas waktunya. Sama-sama Bu Afrina. Baik. Mungkin cukup sampai di sini nggih Bu perbincangan kita. Mungkin lain kali bisa kita lanjutkan kembali ya Bu. Iya Bu. Baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Bu Yunia. Waalaikumsalam Bu Afrina.